Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Hairul Amri, kemudian ada Rizky Diah Rahmawati, dan ada Sania Yunita Mara. Akan coba menjelaskan tentang subbab atau materi yang berjudul kombinasi bisnis entitas sepekendali. Oke, melalui slide ini akan coba saya jelaskan tentang materi tersebut. Sebelumnya mungkin kita perlu tahu ya istilah-istilah berikut ini agar kita supaya tahu apa sih sebenarnya kombinasi bisnis entitas pengendali itu. Yang pertama ada entitas anak. Entitas anak adalah suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. Kemudian ada entitas induk, adalah sesuatu atau suatu entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas. Kemudian ada entitas pengendali, adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Kemudian ada kelompok usaha adalah entitas induk dan entitas anaknya. Kemudian ada kepentingan non pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk. Kemudian ada kombinasi bisnis entitas pengendali adalah kombinasi bisnis yang seluruh entitas atau bisnis yang bergabung pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama, baik sebelum maupun sesudah kombinasi bisnis, dan pengendalinya tidak bersifat sementara. Oke, artinya tidak bersifat sementara adalah permanen ya. Kemudian ada pengendalian adalah entitas induk mengendalikan entitas anak ketika entitas induk terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas lain. Nah, di sini yang kita perlu ketahui juga bahwasanya transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut. Di sini contoh transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali adalah misalkan yang pertama, entitas induk memindahkan sebagian aset neto dari entitas anak yang dimilikinya menjadi aset entitas induk yang bersangkutan. Transaksi ini menyebabkan perubahan dalam bentuk hukum kepemilikan aset neto tersebut, namun akan tetapi tidak menyebabkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan aset tersebut. Nah, jadi yang dilihat adalah dari sisi hukum kepemilikannya, teman-teman ya. Contoh selanjutnya adalah entitas induk mengalihkan sebagian hak kepemilikannya dalam suatu entitas anak ke entitas anak lain yang dimiliki oleh entitas induk. Transaksi ini juga merupakan perubahan bentuk hukum kepemilikan entitas anak tetapi bukan perubahan substansi ekonomi kepemilikan entitas anak tersebut. Hampir sama contohnya ya. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepekendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikannya. Oke, selanjutnya mengenai metode penyatuan kepemilikan. Nah, secara umum, metode yang dipertimbangkan oleh IAS ketika menyusun IFRS itu ada 3 kombinasi metode ya teman-teman. Selanjutnya diadopsi menjadi PSAK nomor 22 revisi 2010. 3 kombinasi itu adalah akuisisi method, polling of interest method, dan fresh start method. Dimana untuk PSAK 22 ini akhirnya metode yang digunakan adalah acquisition method. Namun untuk PSAK nomor 38 yaitu PSAK yang sedang kita bahas ini itu menggunakan metode polling of interest atau di sini penyatuan kepemilikan. Nah, berikut pertimbangannya kenapa menggunakan metode polling of interest.
Yang pertama, metode polling of interest telah digunakan dalam PSAK 38 sebelumnya dan masih dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk mencerminkan sifat transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali yang pada dasarnya tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomik yang signifikan. Kemudian yang kedua, saat ini IAS juga dalam proses memformulasikan metode akuntansi untuk transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sehingga IFRS 3 masih mengeluarkan hal ini dari lingkup pengaturannya. Oleh karena itu, cukup beralasan jika metode polling of interest dipertahankan sementara menunggu hasil kajian IAS. Menerapkan metode ini juga tentunya tidak dianggap bertentangan dengan IFRS karena belum diatur secara spesifik dalam IFRS. Oke, jadi intinya untuk saat ini mengenai kombinasi bisnis entitas pengendali ini masih menggunakan metode polling of interest atau metode penyatuan kepemilikan. Oke, selanjutnya poin yang ketiga kita bahas mengenai selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas pengendali atau SNTRS. Supaya lebih mudah mungkin bisa disebut sentres saja ya teman-teman. Dalam PSAK 38 revisi 2004, sentres diakui dalam pos ekuitas tersendiri. PSAK 38 revisi 2011 masih menggunakan konsep yang sama, namun terdapat beberapa opsi lain untuk pengakuan sentres, yaitu yang pertama, mengakui sentres dalam pos tambahan modal di store atau additional paid in capital. Kemudian yang kedua, mengakui sentres dalam pos pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Selanjutnya, mengakui sentres yang berjumlah positif ditambahkan modal di store dan jika negatif dalam laba ditahan. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sania. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Yutamara akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 yang sebelumnya dipresentasikan oleh saudara Hairul Amri. Baiklah, langsung saja kita ke poin keempat, yaitu hilang sepengendalian. Nah, di dalam PSAK 38 revisi tahun 2004 terdapat 4 situasi yang menyebabkan berubahnya selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali atau bisa disebut SN-TRES, yaitu yang pertama adanya transaksi resiprokal antara entitas sepengendali yang sama. Yang kedua, adanya peristiwa kuasi reorganisasi atau dengan catatan keluarnya ED PSAK 10, pencabutan PSAK 51, akuntansi kuasi reorganisasi, maka hal ini akan hilang. Yang ketiga yaitu hilangnya status substansi sepengendalian antara entitas yang pernah bertransaksi. Yang keempat atau yang terakhir, pelepasan aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali ke pihak lain yang tidak sepengendali. Jika perubahan dengan cara ketiga dan keempat, maka SN-TRES diakui dalam laba rugi. Nah, poin kelima yaitu laba per saham dari transaksi kas. Laba per saham atau LPS merupakan informasi yang penting dalam menilai kinerja keuangan teman-teman dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali dengan imbalan yang diberikan dalam bentuk kas dan setara kas atau bukan saham akan menimbulkan masalah terkait dengan LPS. Hal ini disebabkan laba entitas sepengendali yang bertransaksi telah digabungkan atau pembilang atau nominator, sementara jumlah saham atau penyebut atau denominator tidak meningkat. Dalam kasus tersebut akan menyebabkan terjadinya kenaikan LPS yang sangat signifikan sehingga akan memberikan informasi yang bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dan karakteristik kualitatif.
laporan keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan ED PSAK 38 revisi tahun 2011 mengatur untuk kepentingan perhitungan LPS entitas harus memperhitungkan tambahan saham yang setara dengan imbalan yang diberikan. Pada akhirnya, kombinasi bisnis entitas pengendali merupakan transaksi modal dari satu entitas ke entitas lain yang berada dalam pengendalian satu pihak yang sama. Transaksi modal seperti penerbitan saham tidak akan terkena dampak oleh transaksi perubahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Oleh karena itu, ketika hilangnya pengendalian tidak akan berdampak terhadap SN tersebut. Baiklah, inilah akhir dari presentasi kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.